Suara riuh Stadion Gelora Bung Karno belum terdengar, tapi jantung para pecinta sepak bola Indonesia sudah berdetak kencang. Satu laga, satu pertemuan, dan seluruh bangsa menahan napas. Bukan hanya pertandingan biasa, laga Indonesia kontra China pada 5 Juni 2025 adalah perhelatan besar. Medan uji nyali terakhir sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi timnas Indonesia, pertandingan ini bukan sekedar tentang 3 poin. Ini tentang harga diri, pembuktian, dan mimpi panjang yang ingin digapai bersama. Di balik sorotan kamera, sorak-sorai penonton, dan strategi rumit di atas papan taktik, tersimpan ambisi besar untuk menyatukan semangat seluruh rakyat dalam satu tujuan, mengibarkan bendera merah putih di panggung dunia. Patrick Kluivert datang bukan untuk sekedar melatih. Ia hadir membawa filosofi disiplin dan mentalitas baru. Sejak pertama kali memimpin Garuda, pria berdarah Belanda ini sudah menunjukkan bahwa dirinya bukan pelatih biasa. Ia arsitek kebangkitan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berubah dari tim underdog menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Pertandingan melawan China menjadi ujian besar terhadap Kluivert sejauh ini. Strateginya diuji, pilihannya dipertanyakan, dan keberaniannya ditantang. Namun satu hal yang pasti, ia percaya pada anak asuhnya. Kami tidak hanya siap, tapi kami lapar. Begitu ucapannya pada sesi konferensi pers pralaga, yakni sebuah kalimat pendek yang menyimpan bara semangat yang tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Pertemuan pertama dengan China menyisakan luka memang, kekalahan yang sangat menyakitkan. Tapi bagi tim ini, luka bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Jay Itzes dan kolega tidak pernah melupakan momen pahit itu. Mereka menyimpannya, membawanya dalam latihan, dalam diskusi taktik, dalam doa. Dan kini waktunya tiba untuk membayar semua rasa frustasi itu di lapangan. China datang dengan semangat perlawanan. Setelah 2 kekalahan beruntun, mereka berada di titik nadir. Justru karena itulah mereka berbahaya. Tim yang terpojok selalu bermain tanpa beban. Tetapi Garuda tidak akan menyerah pada tekanan. Mereka punya kekuatan yang tidak dimiliki lawan, yakni dukungan rakyat, semangat juang, dan kepercayaan penuh dari pelatih mereka. Selama 1 pekan, timnas Indonesia mengasingkan diri di Pulau Dewata. Di balik keindahan alam Bali, latihan keras dijalankan. Sesi fisik yang melelahkan, simulasi taktik yang rumit, dan latihan mental yang intens dilakukan demi satu tujuan, kemenangan di Jakarta. Kluivert tak hanya membentuk pemain secara fisik, ia menanamkan mental baja. Setiap pemain diajak merenungi perannya, memahami makna dari setiap gerakan di atas lapangan. Tidak hanya sekedar datang untuk bermain, semua datang untuk menang. Dalam sesi latihan tertutup, Kluivert membentuk formasi 3-4-3 yang fleksibel. Emil Audero akan menjadi kiper utama. Ini bukan sekedar debut, tetapi babak baru dalam karirnya bersama Merah Putih. Di depannya ada trio kokoh, Silger, Jay Itzes, dan Ricky Ridho. Akan berdiri dengan kokoh menjaga garis pertahanan. Silger yang baru pertama kali mencicipi atmosfer GBK atau Gelora Bung Karno akan menjadi penyeimbang di sisi kiri. Sementara Rizky Ridho, anak Liga 1 yang bersinar, akan mengawal di sisi kanan. Jay Itzes akan bertugas sebagai kapten dan jenderal lini belakang. Di sektor sayap, ada Kelvin Verdonk dan Kevin Dijk akan menyisir sisi lapangan, memotong serangan, dan mengatur alur bola. Verdonk dikenal karena kedisiplinannya, sementara Dijk membawa kecepatan dan kekuatan dalam satu paket mematikan. Tengah lapangan akan dikuasai oleh 2 gelandang kunci, yakni Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joy menjadi perusak ritme lawan, Haye sang arsitek serangan. Chemistry keduanya telah terbentuk dan menjadi tulang punggung permainan. Di sektor depan akan diisi oleh Egy Maulana Fikri, James, dan Romney. 3 pemain dengan karakter berbeda namun saling melengkapi. Egy dengan insting golnya, James dengan fleksibilitasnya, dan Romney dengan naluri membunuhnya. Emil Audero datang dengan beban besar. Ia bukan hanya menggantikan peran Martin Pais yang absen, tapi juga membawa harapan besar di pundaknya. Audero adalah penjaga gawang berpengalaman, pernah bermain di klub-klub besar seperti Juventus dan Inter Milan.
Kini ia mengenakan lambang Garuda di dada. Ini bukan soal kebangsaan semata, tetapi pengabdian dan rasa memiliki. Dalam wawancara eksklusif, Emil mengungkapkan bahwa keputusannya membela Indonesia datang dari dalam hati. Ia ingin memberi kembali kepada negeri leluhurnya. Ia ingin dikenang sebagai penjaga gawang yang membawa Indonesia terbang tinggi, bukan hanya pemain impor. Jauh di sana dari sorotan kamera ada peran Joy Pelupesi dan Tom Haye yang menjadi tulang punggung permainan. Joy merupakan gelandang bertahan, dikenal karena keuletannya memutuskan alur bola lawan. Sementara Tom Haye dengan visi dan umpan terukurnya adalah jantung kreatif tim. Mereka tidak selalu mencetak gol memang, tapi mereka lah yang memastikan bola sampai ke jaring lawan. Nah, dalam laga melawan Bahrain, Joy mencatatkan 90% akurasi umpan dan memenangkan semua duel. Itu bukan angka biasa, itu adalah sebuah bukti dominasi, dan dengan keduanya di lini tengah, timnas Garuda bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Di lini serang, Garuda memiliki segalanya, kecepatan, ketajaman, dan kreativitas. Egy, James, dan Romane adalah kombinasi unik. Egy mencetak 12 gol dan 7 assist bersama Dewa United musim ini. James, pemain yang serba bisa dan juga pandai dalam bertahan, sedangkan Romane dengan 2 gol dari 2 laga menunjukkan ketenangan dan efektivitas tinggi. Ada kepercayaan bahwa lini depan ini bisa menembus pertahanan China yang dikenal kuat secara fisik. Tetapi kekuatan fisik bisa dilawan dengan kecerdasan, dan disinilah keunggulan Garuda. Gelora Bung Karno bukan hanya stadion. Ia adalah rumah bagi mimpi-mimpi rakyat Indonesia. Saat 70.000 suara bergemuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya, para pemain tahu bahwa mereka tidaklah sendiri. Atmosfer ini tidak bisa diukur dengan data, tapi bisa dirasakan oleh lawan. Para pemain China akan menghadapi bukan hanya 11 pemain, tetapi juga kekuatan tak kasat mata, yakni semangat rakyat yang menyatukan di stadion. Clifford tahu ini dan memanfaatkannya sebagai senjata mental. China adalah tim yang sedang terluka memang, namun tetap punya potensi berbahaya. Dengan 2 kekalahan terakhir, mereka dipaksa untuk bermain all out. Mereka punya pemain dengan postur tinggi, kekuatan fisik, dan pengalaman di liga top Asia. Namun kelemahan mereka terletak pada transisi bertahan dan komunikasi antar lini. Inilah celah yang ingin dimanfaatkan tim Garuda. Tom Haye dan Joy Pelupesi ditugaskan untuk mengacak-ngacak organisasi lini tengah lawan, lalu mengalirkan bola langsung ke depan. Tak ada yang menjamin hasil akhir memang, tapi satu hal yang pasti, Garuda akan bermain dengan hati. Mereka tahu beban yang mereka pikul, dan mereka dengan siap mengubah beban itu menjadi kekuatan. Patrick Clifford menutup latihan terakhir dengan satu kalimat, "Bermainlah untuk mereka yang tidak bisa berdiri di sini bersama kita. Bermainlah untuk mereka yang percaya, bahkan sebelum kita percaya." 5 Juni 2025 bukan soal sepak bola saja. Ini adalah tentang bangsa yang ingin bangkit, rakyat yang ingin bersatu, dan tim yang ingin mencatatkan sejarah. Di lapangan, tak ada kompromi, hanya ada satu tujuan, menang. Apapun hasilnya nanti, perjalanan ini adalah tonggak. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan niat, kerja keras, dan semangat kolektif, segala hal bisa dicapai. Dari Bali hingga Jakarta, dari peluit pertama hingga peluit akhir, satu kata akan bergema dari bibir jutaan rakyat, Garuda. Dan siapa tahu, mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari kisah hebat yang akan mengubah wajah sepak bola Asia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.